Bab 681 Kebohongan Chu Xuanyu. Oh, kalau begitu aku akan meminta maaf kepadanya secara langsung jika ada kesempatan di masa mendatang, kata Qi Guofan. Keponakan Xuanyu, aku punya hal kedua, karena kedua anak itu sudah bersama, hubungan mereka sudah pasti, aku ingin melamarnya secara langsung dan menyelesaikannya demi kedua anak itu, bagaimana menurutmu? Mendengar perkataannya, Qin Haodong langsung mengerti apa maksudnya. Seperti yang diduga, setiap kepala keluarga ini sangat licik, dan Qi Guofan tidak terkecuali. Jelaslah bahwa keluarga Qi ingin dia bekerja untuk mereka melalui pernikahan ini. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, mereka juga dapat mengandalkan pernikahan itu untuk meningkatkan status sosial mereka di ibu kota. Lagi pula, tidak semua keluarga besar berani memprovokasi keluarga yang memiliki 5 master kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Jika masalah Qi Waner yang dipaksa bertunangan dengan keluarga Zhao tidak terjadi, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk membantu keluarga Qi. Namun setelah masalah ini, dia sangat muak dengan keluarga Qi. Jika bukan karena kekuatannya yang besar, Qi Waner pasti sudah dipaksa menikah dengan Zhao Hongkun saat ini. Dia tidak ingin membiarkan keluarga sebesar itu yang hanya mementingkan kepentingan tanpa memperhatikan ikatan keluarga memanfaatkannya sama sekali. Namun, karena dia membawa Qi Waner di depan orang banyak, dan sekarang bersamanya di depan umum, masuk akal untuk meminta mereka bertunangan. Sangat sulit baginya untuk menolak. Qin Haodong bertanya-tanya bagaimana ibunya akan menghadapinya. Di ruang tamu, Qi Guofan melanjutkan, meskipun aku kuno, aku tidak keras kepala. Aku mengerti perilaku anak muda zaman sekarang. Tidak apa-apa bahkan jika mereka hidup bersama sebelum menikah. Tetapi kami adalah keluarga besar yang berpengaruh. Tidak baik bagi kedua anak untuk hidup bersama dengan cara yang tidak jelas seperti itu. Jika mereka bertunangan, mereka dapat hidup bersama dengan cara yang dibenarkan. Chu Xuanyu menjawab, kepala keluarga Qi, apa yang Anda katakan masuk akal, saya pikir begitu. Qi Guofan sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa, keponakan Xuanyu, apakah kamu keberatan dengan pernikahan ini? Waner adalah gadis yang baik, dan aku sangat menyukainya, bagaimana mungkin aku keberatan? Tepat ketika Qi Guofan mengira Chu Xuanyu akan setuju, dia mengubah topik pembicaraan. Kepala keluarga Qi, pertunangan anak-anak adalah masalah besar, dan aku hanyalah seorang wanita, aku tidak dapat membuat keputusan apapun untuk putraku secara langsung. Baiklah, aku harus memutuskan saat ayahnya kembali. Selama Zongheng pulang, aku akan segera memberitahunya tentang masalah ini. Kemudian kita akan bertunangan dengan cara yang bermartabat. Petik 2. Saya. Qi Guofan hampir memuntahkan darah. Qin Zongheng telah menghilang selama lebih dari 20 tahun. Meskipun ada berita tentang kepulangannya beberapa hari yang lalu, tidak ada yang terjadi setelah itu. Tidak ada yang tahu kapan dia akan pulang. Keponakan Xuanyu, kau tahu, ini hanya pertunangan, kurasa kau bisa membuat keputusan sendiri, kau tidak perlu menunggu dia kembali, kan? Chu Xuanyu menggelengkan kepalanya dan menjawab, kepala keluarga Qi, Anda baru saja mengatakan bahwa kita semua adalah keluarga besar yang berpengaruh. Laki-laki harus bertanggung jawab atas segalanya, mengenai pertunangan yang merupakan masalah besar, kita harus mengikuti aturan keluarga kita dan menunggu ayahnya kembali. Qi Guofan hanya mendengar bahwa Chu Xuanyu sangat pintar dalam menangani masalah. Hari ini, dia akhirnya mengalaminya sendiri. Tentu saja, dia tidak mau menyerah. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, keponakan Xuanyu, kalau begitu, menurutku tidak pantas bagi Waner untuk tinggal di rumahmu. Lagi pula, tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Baiklah, aku akan membawanya kembali dulu. Saat Zongheng kembali, kita bisa bertunangan dengan mereka. Belum terlambat bagi Waner untuk datang kalau begitu. Petik 2. Chu Xuanyu mencibir dalam hatinya, rubah tua ini menggunakan Qi Waner untuk memaksaku. Dia tidak cemas atau kesal, tetapi tersenyum dan berkata, kepala keluarga Qi, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Tetapi sekarang Waner dan Haodong telah pergi, dan saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. Mereka mungkin kembali hari ini, atau lebih dari 10 hari kemudian. Jika kamu sedang senggang, tunggu saja di sini, saat Waner kembali, kamu bisa langsung membawanya kembali. Kali ini, Qi Guofan benar-benar tercengang. Dia tertipu oleh kebohongan Chu Xuanyu, tetapi dia tidak bisa melawan. Qi Waner adalah anggota keluarga Qi, namun sayang, hatinya kini bukan berada di keluarga Qi, melainkan pada putra Chu Xuanyu, yang membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dia tersenyum canggung dan berkata, baiklah, untuk saat ini cukup sampai di sini, saat Haodong kembali, mintalah maaf padanya dan beritahu Waner bahwa pintu keluarga Qi selalu terbuka untuknya, kembali ke keluarga Qi bersama Haodong adalah hal yang baik. Chu Xuanyu menjawab dengan gembira, kepala keluarga Qi, jangan khawatir, aku bisa melakukan hal sekecil itu. Tidak ada gunanya bagi Qi Guofan untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia meninggalkan Sekte Tang bersama orang-orangnya.
Begitu dia pergi, Qin Haodong datang dari samping dan memeluk Chu Xuanyu sambil tertawa kecil. Bu, ibu sudah melakukan pekerjaan dengan baik, kurasa kakek Waner pasti marah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, menurutmu siapa ibumu? Pada titik ini, wajah Chu Xuanyu tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan getir, aku bertanya-tanya di mana ayahmu sekarang. Mengapa dia belum kembali? Kamu akan menikah, tetapi kami belum mendengar kabar darinya akhir-akhir ini, sekarang kami sudah bersatu kembali, tetapi dia belum pulang. Bu, jangan khawatir, kurasa setelah berita kepulanganku tersebar, ayah akan segera kembali. Qin Haodong berkata demikian, namun dia tidak yakin sama sekali. Menurut berita yang dikirim oleh Deep Web, Qin Zongheng telah meninggal atau bersembunyi di hutan pegunungan. Kemungkinan dia mengetahui bahwa putranya masih hidup sangat kecil. Saat ibu dan anak itu sedang berbincang, satpam di pintu masuk kembali berlari masuk. Terlalu banyak orang yang datang berkunjung hari ini, yang membuatnya sangat sibuk. Bos, seseorang dari keluarga Chu ingin mengunjungi Anda. Mendengar berita itu, ibu dan anak itu saling bertukar pandang. Ekspresi Chu Xuanyu langsung berubah. Dia tidak lagi setenang saat menghadapi Qi Guofan. Meskipun dia sudah menduga bahwa keluarga Chu akan mengirim seseorang untuk mengunjunginya, dia masih sedikit gelisah ketika mereka datang. Sudah lebih dari 20 tahun. Meskipun mereka semua tinggal di ibu kota, dia tidak memiliki kontak dengan keluarga Chu. Hari ini, mereka akhirnya akan bertemu lagi. Siapa itu? Qin Haodong bertanya kepada penjaga keamanan. Dia mengatakan namanya adalah Chu Xuanli. Cepat undang dia masuk. Mengetahui bahwa itu adalah kakak laki-lakinya, Chu Xuanyu langsung merasa sangat rileks. Orang yang paling menyayanginya di keluarga Chu adalah Chu Xuanli. Ketika dia dikeluarkan dari keluarga Chu, satu-satunya orang yang berbicara mewakilinya adalah kakak laki-lakinya. Sayangnya, dia tidak punya banyak suara dalam keluarga mereka. Setelah memperkenalkan situasi Chu Xuanli kepada Qin Haodong secara singkat, Chu Xuanyu berkata, bersikaplah baik kepada pamanmu nanti, kakek nenekmu lah yang ingin menyakitimu, pamanmu ingin melindungiku, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melakukannya. Qin Haodong mengangguk. Dia adalah pria yang bisa membedakan yang benar dari yang salah dan merasa bersyukur. Karena paman ini baik kepada ibunya, dia pasti akan menghormatinya. Pada saat yang sama, seringai muncul di sudut mulutnya. Keluarga Chu mengirim seorang murid generasi kedua, yang tidak memiliki banyak kekuatan, untuk mengundangnya. Menurut keluarga Chu, siapa dia? Apakah mereka pikir semudah itu mengundangnya? Segera, di bawah bimbingan penjaga keamanan, Chu Xuanli sampai di ruang tamu. Setelah 20 tahun berpisah, kedua bersaudara itu akhirnya bertemu dan berpelukan erat sambil menangis sesenggukan. Meskipun mereka tinggal di kota yang sama, Chu Xuanli tidak pernah berani datang menemui adik perempuannya karena peraturan keluarga. Setelah sekian lama, keduanya perlahan berpisah. Chu Xuanyu berbalik dan memanggil Qin Haodong, nak, datanglah dan sambut pamanmu yang lebih tua. Senang bertemu denganmu, paman yang lebih tua. Qin Haodong memberi hormat pada Chu Xuanli. Bagus, bagus, wah, kamu sudah dewasa sekali. Setelah bertukar beberapa patah kata, Chu Xuanli duduk dan berkata dengan gembira kepada Chu Xuanyu, adik perempuan, izinkan aku memberitahumu sebuah kabar baik, ibu dan ayah akhirnya setuju untuk membiarkanmu kembali ke keluarga Chu, aku di sini untuk menjemputmu. Setelah itu, dia mengira adiknya akan sangat gembira, tetapi tanpa diduga, Chu Xuanyu hanya mengangguk pelan dan berkata, kakak, aku sangat menghargai kebaikanmu, tetapi aku benar-benar tidak ingin kembali ke keluarga itu, dan tidak perlu kembali. Saat dia berbicara, dia teringat betapa tidak berperasaannya Jin Xiuying dan Chu Sanhe, dan merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Adik perempuan, apa yang kau bicarakan, keluarga Chu adalah rumahmu, semua orang menantikan kepulanganmu. Chu Xuanyu berkata, kakak, kau tidak perlu berbohong padaku. Jika aku benar, kaulah satu-satunya di keluarga Chu yang menyambutku kembali. Ibu, khususnya, tidak akan pernah mengizinkan saya, putrinya, untuk kembali, dia hanya peduli dengan putra-putranya dan aturan-aturan yang kejam itu. Saat dia berbicara tentang hal ini, matanya sedikit basah. Ibu-ibu lain memiliki kasih sayang yang tak terbatas untuk anak perempuan mereka, tetapi ibunya tidak. Yang dia miliki terhadapnya hanyalah sikap dingin. Chu Xuanli berkata dengan canggung, adik perempuan, jangan salahkan ibu, itulah karakternya. Tidak masalah apakah aku menyalahkannya atau tidak, jawab Chu Xuanyu. Aku telah melalui masa tersulit sendirian, sekarang aku sudah memiliki seorang putra, apakah ada kebutuhan untuk kembali? Tapi, bagaimanapun juga, keluarga Chu adalah rumahmu. Ketika Chu Xuanli masih ingin melanjutkan, Chu Xuanyu langsung memotongnya dan berkata, kakak, kamu tidak perlu membujukku, keluarga Chu telah mengusirku dari rumah, ini rumahku. Adik perempuan ini, apakah kamu benar-benar tidak ingin kembali,
apa yang terjadi adalah kesalahpahaman, sangat jarang ayah dan ibu mengizinkanmu untuk kembali ke rumah, aku khawatir di masa mendatang. Chu Xuanyu berkata, kakak, kamu memang baik, tetapi kamu terlalu jujur. Apakah menurutmu ayah dan ibu memintaku kembali karena kasih sayang keluarga? Tidak, mereka tahu bahwa putraku menjanjikan dan ingin Haodong bekerja untuk keluarga Chu, jadi mereka meminta kami untuk kembali. Jika anakku masih orang biasa sekarang, mereka pasti tidak akan melirikku, apakah itu salah paham atau tidak, itu tidak menjadi masalah bagi mereka sama sekali. Chu Xuanli setia dan jujur, tetapi dia bukan orang bodoh. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Xuanyu, dia mengerti inti permasalahannya. Melihat adik perempuannya benar-benar tidak berniat untuk kembali, dia menghela nafas dengan menyesal dan berkata, baiklah, karena kamu sudah memutuskan untuk tidak kembali, aku akan pergi sekarang. Dia tahu bahwa Chu Xuanyu bertekad untuk tidak kembali ke keluarga Chu, jadi dia bangkit dan hendak keluar. Tunggu sebentar, Paman. Qin Haodong yang berdiri di samping, tiba-tiba memanggil Chu Xuanli. Bab 682 Qin Chong yang marah. Chu Xuanli berbalik dan bertanya dengan heran, Haodong, apakah kamu sudah berubah pikiran, apakah kamu ingin kembali ke keluarga Chu bersamaku? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan menjawab, Paman, keputusan untuk kembali ke keluarga Chu sepenuhnya berada di tangan ibu saya, jika dia mengatakan ingin kembali, saya akan kembali bersamanya, sekarang dia tidak menyukai keluarga Chu, kami tidak akan kembali. Oh, kata Chu Xuanli dengan sedikit kecewa, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya untukmu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Paman, aku tidak memintamu melakukan apapun untukku, aku hanya ingin bertanya apakah kamu sudah lama berada di tingkat ke-6 kekuatan tertinggi. Haodong, kamu tahu kultivasiku. Chu Xuanli sedikit terkejut. Keponakannya tampaknya masih memperhatikan keluarga Chu, atau bagaimana dia bisa tahu kultivasinya. Ia menambahkan, sangat sulit untuk mencapai level ke-7 dari level ke-6 kekuatan tertinggi. Saya telah terjebak di sini selama 5 tahun, saya tidak dapat menembus kemacetan itu meskipun saya telah memikirkan banyak cara. Dia tidak memiliki bakat besar dalam kultivasi, jadi dia tidak dapat dibandingkan dengan para jenius seperti Qin Zongheng. Namun, dia tetap tenang dan tidak memiliki gangguan saat berkultivasi. Dengan cara ini, dia telah mencapai tingkat ke-6 kekuatan tertinggi dan dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara murid generasi kedua dari keluarga Chu. Qin Haodong berkata, Paman, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa berkultivasi di sini, mungkin saya bisa membantu Anda menerobos. Benarkah, Haodong, kamu benar-benar bisa membantuku menerobos? Chu Xuanli bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sudah berada di level ini terlalu lama. Tidak masalah, seharusnya tidak sulit. Baik, terima kasih. Setelah berkata demikian, Chu Xuanli duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tekun. Inilah perbedaan antara orang-orang. Dia setia dan tidak mudah marah. Meskipun baru pertama kali bertemu dengan keponakannya, dia sangat percaya padanya. Jika adiknya Chu Xuanming yang menghadapi situasi ini, dia mungkin akan langsung curiga dan melontarkan segala macam ide. Qin Haodong ingin membantu pamannya yang lebih tua karena perkataan ibunya tadi, tetapi itu dengan syarat Chu Xuanli memiliki kepercayaan penuh padanya. Melihat pamannya dalam kondisi seperti ini, dia diam-diam mengangguk dalam hatinya dan mengamati dengan saksama kondisi kultivasi Chu Xuanli. Chu Xuanli menjadi tenang dan mulai menerobos hambatan kekuatan tertinggi tingkat ke-6. Di wilayah kekuasaan tertinggi, terdapat jurang pemisah yang besar antara tingkat ke-6 dan tingkat ke-7. Sangat sulit untuk menerobosnya, jadi dia terjebak di sini selama 5 tahun. Hari ini, ia mencoba beberapa kali lagi, tetapi kemacetan yang sekuat tembok kota yang tidak bisa dipecahkan itu tetap tidak dapat digoyahkan. Tepat saat dia hendak menyerah, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di telinganya. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar seperti guntur di telinganya, yang mengguncang kemacetan seperti tembok hingga runtuh seketika. Kemudian, arus hangat disuntikkan dari titik akupuntur Bai Hui di atas kepalanya dan dipadukan dengan ki sejati. Dalam sekejap, ia berhasil menembus hambatan dan secara resmi melangkah ke tingkat ke-7 kekuatan tertinggi. Chu Xuanli gembira, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk teralihkan. Dia segera menenangkan pikirannya dan mulai fokus menstabilkan kultivasinya. Beberapa saat kemudian, kultivasinya benar-benar stabil di level ke-7 kekuatan tertinggi. Ketika dia hendak berhenti dan berdiri, Qin Haodong berkata, Paman, makanlah ini, dan aku akan terus membantumu. Setelah itu, pil penuh ki spiritual muncul di sekitar mulut Chu Xuanli. Sekarang Chu Xuanli mempercayai dan mengagumi keponakannya, jadi dia menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Pil pembina roh itu meleleh begitu masuk ke mulutnya. Dalam sekejap mata, ki sejati yang baru saja tenang mulai mendidih lagi, dan berubah menjadi aliran deras yang mengalir ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya.
Chu Xuanli kembali menjalankan ki sejati dan menemukan bahwa ki sejati di dantiannya semakin kuat dan kuat. Ia sebenarnya sedang bergerak menuju kemacetan kekuatan tertinggi tingkat ketujuh. Bagaimana ini mungkin? Apakah keponakanku ingin aku menerobos lagi? Apakah ini benar-benar mungkin? Pada saat ini, suara Qin Haodong terdengar di telinganya. Paman, tenanglah, aku akan membantumu lagi. Chu Xuanli berhenti berpikir berlebihan, dan hanya meningkatkan kultivasinya dengan sepenuh hati. Dia mencoba beberapa kali untuk menerobos hambatan kekuatan tertinggi tingkat ketujuh dengan ki aslinya, tetapi dia tetap tidak berhasil dan perlahan-lahan kehilangan motivasinya. Pada saat ini, pil pembina roh lainnya dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian ki sejatinya seperti mobil yang diisi dengan oli yang mesinnya menderu lagi, dan bergegas menuju putaran kedua tumbukan di kemacetan. Chu Xuanli sangat terkejut. Dia tidak tahu ramuan apa yang diberikan keponakannya, yang memiliki efek sekuat itu. Sebelumnya, untuk menerobos kemacetan kekuatan tertinggi tingkat ke-6, dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak pil, tetapi efek totalnya kurang dari 1% dari pil ini. Setelah meminum 3 pil kultivasi roh secara berturut-turut dan mendapatkan bantuan dari Qin Haodong, akhirnya terdengar suara yang jelas di benak Chu Xuanli. Hambatan dari tingkat ke-7 kekuatan tertinggi langsung berubah menjadi ketiadaan. Ki sejatinya melonjak, dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Master kekuatan tertinggi tingkat 8. Hanya dalam 1 jam, Qin Haodong telah membantu Chu Xuanli meningkatkan kultivasinya 2 tingkat. Tentu saja, sebagian karena Chu Xuanli telah bertahan di tingkat ke-6 kekuatan tertinggi untuk waktu yang lama dan memiliki fondasi yang kuat. Jika orang lain, mereka mungkin tidak dapat mencapai tingkat ini. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Chu Xuanli melompat dari tanah. Merasakan kekuatan di tubuhnya, dia berkata dengan gembira, "Haodong, terima kasih banyak telah membantuku untuk meningkat pesat." Qin Haodong menjawab, "Paman, ini bukan apa-apa, ini juga keberuntunganmu." Itu benar. Jika Chu Xuanli tidak cukup percaya padanya, dia pasti tidak akan bisa mencapai level saat ini. "Haodong, pil apa yang baru saja kau berikan padaku?" Itu adalah pil pembina roh yang bermanfaat untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Chu Xuanli bertanya dengan penuh semangat, "Apakah kamu masih punya pil semacam ini? Aku ingin membawa beberapa untuk kakekmu dan paman kedua, pil-pil itu sudah lama tidak tersedia." Qin Haodong menggelengkan kepalanya diam-diam. Paman tertuanya sangat setia dan baik hati. Dia selalu memikirkan orang lain saat bertemu sesuatu yang baik. Namun, ibunya berkata bahwa di seluruh keluarga Chu, satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya adalah pamannya yang lebih tua. Orang lain tentu saja tidak layak mendapatkan pil berharganya. Dia menjawab, "Paman, Anda telah membuat begitu banyak terobosan berturut-turut, ketika Anda kembali, Anda perlu mengkonsolidasikan fondasi Anda, jadi Anda tidak memerlukan pil pembinaan roh dalam waktu singkat, ketika kultivasi Anda benar-benar stabil dan Anda perlu menerobos ke tingkat ke-9 kekuatan tertinggi, Anda dapat datang kepada saya dan mengambil pil tersebut. Sedangkan untuk yang lainnya, aku tidak punya pil tambahan untuk diberikan kepada mereka, aku hanya memperhatikan paman tertua, dan tidak ada saudara seperti kakek atau paman kedua." Dengan baik, Chu Xuanli langsung mengerti. Qin Haodong hanya mengakuinya, tetapi tidak mengakui kerabat lain dari keluarga Chu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Xuanyu dan Qin Haodong, dan berbalik untuk meninggalkan Sekte Tang. Begitu dia pergi, Chu Xuanyu yang hanya tersenyum, langsung menunjukkan ekspresi kesepian. Keluarga Chu adalah rumahnya. Meskipun orang tuanya tidak memanjakannya, dia telah tinggal di sana selama lebih dari 20 tahun. Di sana ada kerabat dan kenangan masa kecilnya. Bohong jika dia mengatakan tidak ingin kembali, tetapi dia tidak ingin kembali ke keluarga Chu begitu saja. Qin Haodong sangat memahami suasana hati ibunya dan berkata, "Bu, apakah ibu ingin kembali dan melihat-lihat?" Chu Xuanyu menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. "Tidak, di sini enak, kenapa aku harus kembali ke rumah dingin itu?" Qin Haodong berkata, "Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu paksakan, karena kamu ingin kembali. Kamu bisa kembali dan melihatnya, tapi jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan keluarga Chu membawamu kembali dengan cara yang bermartabat." Chu Xuanyu mengangguk pelan. Dulu, dia sangat kecewa dengan keluarga Chu dan berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk kembali dalam kehidupan ini. Namun sekarang setelah dia memiliki seorang putra yang luar biasa, semuanya menjadi sangat berbeda. Di keluarga Qin, Qin Feiyu datang ke tempat parkir. Saat hendak masuk ke mobil, dia melihat sebuah SUV melaju kencang. Setelah mobil berhenti, seorang pemuda melompat keluar dari mobil dengan wajah penuh amarah. Pria ini tak lain adalah putra Qin Feiyu, Qin Chong, tuan muda keluarga Qin. Melihat putranya dalam kondisi yang buruk, Qin Feiyu bertanya dengan bingung, "Chonger, kamu sudah kembali, mengapa kamu tampak tidak senang, siapa yang memprovokasi kamu?" Qin Chong menjawab dengan marah, "Ayah, apakah ayah mendengar bahwa putra Qin Zongheng telah kembali? Pelankan suaramu."
Qin Fei Yu melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya sebelum melanjutkan dengan suara pelan, jaga mulutmu, Qin Zongheng adalah putra kepala keluarga, pamanmu, jika kepala keluarga mendengar ini, dia akan sangat tidak senang. Qin Chong mendengus dingin, apa masalahnya dengan orang yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun? Qin Fei Yu bertanya, nak, apa yang terjadi, apakah Qin Zongheng menyinggungmu? Tentu saja dia tidak akan menyinggung perasaanku. Putranya lah yang membuatku marah, kata Qin Chong dengan marah. Aku telah merayu Wei Yanran selama 3 tahun. Aku hampir berhasil, tetapi tanpa diduga putra Qin Zongheng, Qin Haodong, tiba-tiba muncul. Baru saja, aku mendengar bahwa kepala keluarga Wei Junche, datang sendiri untuk melamar dan ingin menikahi Wei Yanran dengan Qin Haodong. Tidakkah menurutmu itu mencuri? Beraninya dia mencuri wanita yang aku suka. Keluarga Wei benar-benar datang untuk melamar. Qin Fei Yu bertanya dengan heran, kapan ini terjadi? Baru saja, kudengar bukan hanya keluarga Wei yang datang untuk melamar, bahkan keluarga Han dan keluarga Zhao juga datang untuk melamar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan Qin Haodong sehingga pantas bagi 3 wanita cantik di ibu kota untuk melamarnya bersama. Yang paling menyebalkan adalah dia sudah punya banyak pacar, dia baru saja merebut Qi Waner dari keluarga Qi, dan sekarang dia ingin merebut Yanran, bagaimana aku bisa menerimanya? Apakah informasi Anda akurat? Qin Fei Yu masih sedikit bingung. Meskipun Qin Haodong adalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9, dia tidak akan cukup kuat untuk membuat 3 keluarga besar begitu rendah hati sehingga mereka mencoba menikahkan cucu perempuan mereka dengannya. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan Qin Haodong saat ini. Baru saja Qin Zhano tidak memberitahunya tentang 4 master tingkat 9 lainnya di bawah komando Qin Haodong. Orang tua itu punya pertimbangan sendiri. Kalau dia hanya mengundang Qin Haodong kembali, itu akan menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan kasih sayang keluarga. Namun, jika dia mengerahkan seluruh kekuatan Qin Haodong, anggota keluarga Qin akan berpikir bahwa yang dia pedulikan bukanlah kasih sayang keluarga, melainkan kepentingan. Qin Chong berkata, bagaimana mungkin hal seperti itu salah, itu benar adanya. Qin Fei Yu berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah, kakekmu hanya memintaku untuk mencari Qin Haodong dan ingin mengundangnya kembali ke keluarga Qin, aku akan membantumu mencari tahun nanti. Bab 683 Apakah aku mengenalmu? Mendengar ayahnya akan mengunjungi Qin Haodong, Qin Chong berkata, aku akan pergi bersamamu. Aku harus bertemu orang ini untuk melihat seberapa berani dia bersaing denganku untuk mendapatkan seorang gadis. Baiklah kalau begitu. Qin Chong merupakan salah satu yang terbaik di antara generasi muda, maka Qin Fei Yu sangat memanjakannya dan setuju untuk membawanya ke rumah Qin Haodong tanpa berpikir 2 kali. Tapi kamu harus tetap tenang, kakekmu pernah mengatakan bahwa Qin Haodong sekarang adalah Grandmaster tingkat 9 dan kita bukan tandingannya. Qin Chong, yang sekarang berada di level keempat alam kekuatan tertinggi, selalu bangga dengan bakatnya dalam seni bela diri. Rasa cemburu membuncah di hatinya ketika mendengar bahwa Qin Haodong telah menjadi Grandmaster level 9. Jadi apa? Dia pasti mencapai tingkat ke-9 secara kebetulan dan menurutku dia tidak memiliki dasar yang kuat. Selain itu, kakekku juga seorang Grandmaster tingkat ke-9 dan tidak perlu takut pada seorang praktisi junior yang telah membuat kemajuan kecil. Kakeknya, Qin Zanlong, merupakan tetua pertama keluarga Qin sekaligus seorang Grandmaster tingkat 9. Qin Chong yang manja dan sombong, tidak menganggap serius Qin Haodong meskipun dia tahu bahwa Qin adalah seorang Grandmaster tingkat 9. Dia secara tidak sadar percaya bahwa Qin Haodong bukanlah tandingan kakeknya meskipun mereka semua berada di level yang sama. Sebagai tokoh terkemuka generasi kedua keluarga Qin dan pesaing kuat untuk pewaris berikutnya, Qin Fei Yu juga merasa bangga dan dia tidak berpikir bahwa putranya salah tentang Qin Haodong. Terlebih lagi, dia takut Qin Haodong akan mengancam posisinya sebagai pewaris kepala keluarga saat dia kembali ke keluarga Qin. Oleh karena itu, dia merasa perlu memperingatkan keponakannya agar mematuhi aturan. Setidaknya, sebagai paman ketiga Qin Haodong, dia harus dihormati oleh pemuda ini. Mereka datang ke Sekte Tang tetapi dihentikan oleh penjaga keamanan di gerbang. Zhang Tianyu yang bertugas hari ini. Dia bertanya, Tuan, ini Sekte Tang, apa yang bisa saya bantu? Qin Chong berkata dengan arogan, apakah Qin Haodong ada di sini? Minta dia untuk keluar menjemput kita. Qin Chong selalu dihormati sebagai tuan muda keluarga Qin, jadi dia merasa kesal dengan pengawal yang menghentikannya di pintu. Zhang Tianyu mengerutkan kening dan tidak puas dengan cara pemuda ini menyapa bosnya. Tanpa mengetahui identitas mereka, Zhang Tianyu menahan amarahnya dan bertanya lagi, bolehkah saya mengetahui nama kalian sebelum saya melaporkannya kepada bos saya? Qin Chong berkata dengan nada tidak puas, itu konyol, dia hanya orang desa yang tidak dikenal, beraninya dia pamer di ibu kota. Qin Fei Yu menjelaskan, kami dari keluarga Qin, katakan saja pada Qin Haodong bahwa paman ketiganya ada di sini dan minta dia untuk menyambut kami. Baiklah,
mohon tunggu sebentar. Kedua tamu ini cukup istimewa, jadi Zhang Tianyu pergi mencari Qin Haodong sendiri alih-alih meminta bantuan petugas keamanan. Qin Haodong sedang mengobrol dengan Chu Xuanyu. Zhang Tianyu memasuki ruangan dan Qin bertanya, ada apa? Bos, ada dua orang di pintu, mereka mengatakan bahwa mereka adalah anggota keluarga Qin dan meminta Anda untuk keluar menyambut mereka, salah satu dari mereka mengaku sebagai paman ketiga Anda. Qin Haodong mencibir melihat sikap mereka terhadapnya. Semua tuan dari 5 keluarga besar datang ke sini untuk mengunjunginya dan tidak ada satupun dari mereka yang berani membiarkannya keluar untuk menjemput mereka. Yang disebut paman ketiga itu benar-benar orang yang sombong. Sama seperti sikapnya terhadap keluarga Chu, dia juga tidak menyukai keluarga Qin. Mereka memisahkan orang tuanya hanya demi keuntungan keluarga dan ayahnya kini menghilang. Keluarga Qin menutup mata terhadap kesulitannya dan bahkan tidak peduli apakah dia sudah mati atau masih hidup. Mereka memilih untuk menjadi penonton ketika keluarga Chu berencana untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan menerima dirinya sebagai anggota keluarga Qin sampai ayahnya kembali. Dia tahu mengapa keluarga Qin datang ke sini hari ini. Dia sekarang menjadi ikan besar di ibu kota, bukan bayi terlantar yang tidak berguna. Oleh karena itu, mereka ingin dia kembali bekerja untuk keluarga Qin. Jika mereka datang ke sini dan meminta bantuan dengan sopan, dia mungkin akan memberikan apa yang mereka inginkan karena mereka berasal dari akar yang sama. Tapi kedua idiot sialan ini memintanya untuk pergi menjemput mereka. Itu terlalu konyol. Dia seorang yang berprinsip dan akan menolong saudara-saudaranya yang bersikap baik kepadanya, sekalipun mereka adalah pengemis miskin. Namun, kedua orang itu tidak berbuat baik kepadanya dan hanya ingin mendapatkan keuntungan karena mereka adalah kerabatnya. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia berkata kepada Zhang Tianyu, katakan pada mereka untuk masuk sendiri, atau mereka bisa keluar saja dari sini. Ya, Tuan. Zhang Tianyu selalu patuh pada perintah Qin Haodong. Dia datang ke pintu dan berkata kepada ayah yang sombong dan putranya, bosku berkata bahwa kalian harus masuk sendiri atau keluar saja dari sini. Qin Feiyu sedang menunggu Qin Haodong untuk menyambutnya dan dia tidak menyangka pemuda ini begitu tidak tahu berterima kasih dan sombong. Ia tertegun sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak percaya bahwa keponakannya, yang belum pernah ia lihat sebelumnya, begitu pemarah dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada pamannya. Qin Chong juga bingung sekarang. Mereka adalah tokoh terkenal di ibu kota dan tidak ada yang berani memperlakukan mereka seperti ini sebelumnya. Bajingan, beraninya dia, teriak Qin Chong dengan sangat marah setelah beberapa saat. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada Qin Feiyu, ayah, bajingan ini tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga kita dan tidak tahu apa-apa tentang adat istiadat atau aturan keluarga. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga Qin kita. Ayo kembali. Dia tetap menganggap permintaan Qin Haodong untuk kembali ke keluarga Qin sebagai suatu kebaikan. Dia pikir Qin seharusnya senang melihat mereka. Qin Feiyu lebih canggih dan berpengalaman daripada putranya dan dia perlahan-lahan mengalihkan pikirannya dari amarah. Dia ingin mengintimidasi Qin Haodong dengan kekuatan besar keluarga Qin, tetapi pemuda ini sama sekali tidak peduli dengan mereka. Sekarang situasinya agak canggung. Tuannya memerintahkan agar Qin Haodong kembali ke keluarga Qin. Jika dia menyerah dan pulang tanpa melihatnya, Qin Zhano pasti akan marah padanya. Setelah ragu-ragu beberapa menit, dia akhirnya berkata, ayo masuk. Qin Chong protes, ayah, Qin Haodong telah memperlakukan kita seperti sampah dan mengapa kita harus datang ke dalam untuk menyenangkannya, aku rasa keluarga kita tidak akan bisa bertahan hidup tanpanya. Kita sudah di sini, mari kita temui dia dulu. Selain itu, apakah kamu tidak ingin mendapatkan berita terbaru tentang Wei Yanran? Qin Feiyu berkata kepada Zhang Tianyu, pimpin jalan. Qin Chong menyerah saat memikirkan pernikahan Wei Yanran dan Qin Haodong. Dia mengikuti Qin Feiyu ke Sekte Tang tanpa mengatakan apapun lagi. Qin Haodong lah yang bertanggung jawab menerima tamu kali ini, dan Chu Xuanyu telah kembali ke kamarnya. Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga Qin, dan yang terbaik adalah menyerahkannya kepada putranya. Qin Haodong sedang duduk di sofa, menikmati teh harum di cangkirnya. Dia tidak berdiri untuk menyambut mereka saat Qin Feiyu dan Qin Chong berjalan ke ruang tamu. Qin Feiyu mengenalinya berdasarkan kemiripan wajahnya dengan Qin Zongheng. Dia berkata dengan dingin, Qin Haodong, beraninya kau tidak menghormati orang yang lebih tua, bukankah seharusnya kau keluar untuk menyambut kami? Qin Haodong terus menikmati tehnya seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia meletakkan cangkirnya setelah beberapa saat, mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa kamu, apakah aku mengenalmu? Qin Chong tiba-tiba merasa kesal dan berkata dengan sangat marah, Qin Haodong, menurutmu kau ini siapa? Kami dari keluarga Qin dan ayahku adalah paman ketigamu. Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, apakah keluarga Qin ada hubungannya denganku? Qin Chong hendak kehilangan kesabarannya,
tetapi Qin Fei Yu menghentikannya dan berkata, Hao Dong, kamu mungkin tidak ada hubungannya dengan kami sebelumnya, tetapi sekarang semuanya berbeda. Ini kabar baik, Tuan Tua meminta kami untuk membawamu pulang dan sekarang kau adalah anggota keluarga Qin. Dalam hal senioritas, aku paman ketigamu dan ini putraku, Qin Chong, dia sepupumu. Qin Hao Dong mengerutkan kening dan tidak tahu apa yang dipikirkan oleh tuannya, kakek kandungnya. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia adalah seekor anak anjing yang akan menuruti semua perintahnya? Apakah dia mengira bahwa dia akan kembali ke keluarga Qin bersama orang bodoh yang tidak dikenal ini? Apakah keluarga Qin begitu menarik? Apakah istana kekaisaran, atau surga yang ingin dituju semua orang? Melihat Qin Hao Dong tidak berbicara, Qin Chong mengira dia terkejut dengan kabar baik itu. Dia berkata dengan bangga, tapi tidak semudah itu bagimu untuk kembali ke keluarga Qin. Ada beberapa syarat. Qin Fei Yu ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak menghentikan putranya pada akhirnya. Qin Hao Dong meliriknya seolah-olah dia seorang idiot dan bertanya dengan sinis, kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku bisa kembali ke keluarga Qin? Qin Chong berkata, pertama-tama, Anda harus meminta maaf kepada kami atas ketidaksopanan Anda. Qin Hao Dong mencibir dan berkata, sepertinya ada lebih dari satu syarat, apa syarat kedua? Qin Chong berkata, keluarga Wei datang ke sini untuk melamar, bukan? Qin Hao Dong mengangguk dan berkata, ya, Wei Junce ingin menikahkan cucunya, Wei Yanran, denganku. Qin Chong berkata, aku menyukainya dan kau tidak pantas untuknya. Jadi hal kedua adalah kau harus menolak pernikahan ini dan membuat pernyataan publik, mengumumkan bahwa kau tidak pantas untuknya di ibu kota. Setelah mendengar kata-katanya, Qin Hao Dong langsung tertawa. Qin Chong berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Kamu menyukainya dan mengapa kamu tidak menikahinya lebih awal, mengapa kepala keluarga Wei melamarku? Qin Chong terdiam beberapa saat. Dia memang menyukai Wei Yanran, tetapi Wei Yanran selalu bersikap acuh tak acuh padanya. Gadis ini tidak menganggapnya serius, apalagi setuju untuk menikah dengannya. Qin Hao Dong mencibir dan berkata, kau pria yang tidak kompeten, bahkan tidak bisa mendapatkan gadis yang kau cintai. Bagaimana kau bisa memaksaku untuk membatalkan lamaranmu? Sejujurnya, aku tidak menganggap serius pernikahan keluarga Wei, tetapi sekarang kau telah membangkitkan minatku. Aku mungkin akan menjadikannya salah satu istriku jika dia cukup cantik. Berani sekali kau. Qin Chong berkata dengan marah, jika begitu, kamu tidak akan pernah menjadi anggota keluarga Qin. Qin Hao Dong mencibir dan berkata, apa pentingnya keluarga Qin, apakah menurutmu aku benar-benar peduli dengan keluargamu? Aku katakan padamu, bahkan jika keluarga Qin memohonku untuk kembali, aku tidak akan setuju, beraninya kau berbicara tentang kondisi di sini, itu konyol. Bab 684 pukul saja aku jika kau bisa. Segala sesuatunya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkannya, jadi Qin Fei Yu menghentikan Qin Chong dan berkata, Hao Dong, kakekmu lah yang ingin kamu kembali ke keluarga Qin. Kakekku. Qin Hao Dong berkata dengan nada sinis, aku sudah menjadi yatim piatu sejak aku masih kecil, aku bahkan belum pernah melihat ayahku, apalagi kakekku. Qin Fei Yu tidak punya waktu untuk mengintimidasi Qin Hao Dong saat ini. Dia berkata dengan sabar, aku tahu kamu cukup marah pada kami. Tapi kamu adalah anggota keluarga Qin dan kami memiliki darah yang sama. Qin Hao Dong mencibir, kita sedarah. Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu saat keluarga Chu ingin membunuhku? Aku masih bayi saat itu. Apakah mereka menyadari bahwa aku adalah anggota keluarga Qin? Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu ketika aku ditelantarkan dan kemudian diadopsi sebagai anak yatim? Apakah kamu pernah mencariku? Apakah kamu pernah menyadari bahwa kita memiliki darah yang sama? Usiaku 21 tahun, apakah keluarga Qin pernah mencariku selama beberapa tahun terakhir? Apakah mereka pernah mengira bahwa aku adalah keturunan keluarga Qin? Kamu ingin aku kembali ke keluarga Qin karena saat ini aku adalah seorang Grandmaster tingkat 9, apakah kamu pernah mendapatkan izin dariku, mengapa aku harus kembali ke keluarga Qin? Selain menghancurkan keluargaku dan memisahkan kedua orang tuaku, apalagi yang dilakukan kakekku untukku? Mengapa aku harus kembali dan menunjukkan rasa hormat kepadanya? Dengan baik. Qin Fei Yu tercengang karena malu. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Qin Hao Dong sekarang sudah cukup kuat dan tidak perlu bergantung pada keluarga Qin atau mendapatkan keuntungan dari mereka. Mengapa ia harus kembali? Lagi pula, dia benar. Keluarga Qin tidak melakukan apapun dan tidak memberikan bantuan apapun kepada Qin Hao Dong selama beberapa tahun terakhir. Qin Chong yang berdiri di samping ayahnya tiba-tiba memecah keheningan dengan berkata, Qin Hao Dong, aku tidak peduli apakah kamu kembali atau tidak, tetapi kamu harus meninggalkan Wei Yanran hari ini, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Hao Dong meliriknya dan mencibir. Apa yang bisa kamu lakukan? Qin Chong berteriak, aku tahu kau adalah Grandmaster tingkat 9, tapi kakekku berada di level yang sama dan dia jauh lebih kuat darimu. Jika kau setuju untuk meninggalkan Wei Yanran hari ini,
aku akan melepaskanmu, namun jika kau keras kepala, aku akan meminta kakekku untuk menghancurkan kultivasimu, kau akan kehilangan semua yang kau miliki saat itu. Qin Haodong bahkan tidak melihat playboy sok suci ini. Dia hanya memberi isyarat kepada Zhang Tianyu untuk mengusir Qin Chong. Berani sekali kau. Sebagai tuan muda keluarga Qin, Qin Chong tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Namun, Zhang Tianyu hanya menuruti perintah Qin Haodong dan hendak menyerangnya dengan tangannya yang kasar dan lebar. Pergi kau. Qin Chong mulai melawan balik dengan raungan marah. Dia selalu bangga dan sombong sebagai Grandmaster tingkat 4 dan yang terbaik di antara generasi muda keluarga Qin. Dia pikir mudah membunuh petugas keamanan itu dengan satu pukulan. Namun, Zhang Tianyu mengulurkan tangan kirinya dan menangkis serangan itu dengan mudah. Kemudian, dia mencengkeram leher Qin Chong dengan tangan lainnya. Qin Chong tiba-tiba kehilangan seluruh tenaganya. Zhang Tianyu membuka jendela dan melemparkannya keluar. Qin Feiyu tercengang. Ia tidak percaya bahwa penjaga keamanan Qin Haodong memiliki kultivasi yang luar biasa. Ia kesal dan kemudian memukul wajah Zhang Tianyu. Zhang Tianyu, yang sekarang menjadi Grandmaster tingkat kelima, bukanlah tandingan Qin Feiyu, yang berada di tingkat ke-8. Saat Qin Feiyu mengambil tindakan, Qin Haodong memancarkan semua momentumnya yang kuat dan melemparkannya keluar jendela dengan kekuatan yang tak terlihat. Qin Feiyu membeku karena ketakutan. Dia tahu bahwa Qin Haodong sekarang adalah seorang Grandmaster tingkat 9, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan begitu kuat. Setelah terlempar keluar jendela, kekuatan pengendali di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Kemudian sebuah suara agung terdengar di kepalanya, aku membiarkanmu pergi karena kau seusia dengan ayahku, tetapi aku tidak akan membiarkanmu lagi jika kau membuat masalah di Sekte Tang. Qin Chong jatuh ke tanah dan tubuhnya dipenuhi tanah. Dia kesal sekaligus malu. Dia selalu bangga dengan kultivasinya yang baik dan tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh pengawal yang malang. Ia bangkit berdiri, namun sialnya, bayangan hitam jatuh dan menjatuhkannya lagi. Ayahnya juga yang terlempar keluar jendela. Mereka saling memandang dengan malu, sementara Qin Chong berkata dengan penuh kebencian, "Ayah, aku pasti akan membalasnya suatu hari nanti." Qin Feiyu berkata dengan ketakutan, "Nak, jangan main-main, kita bukan tandingannya." Dia benar-benar terkejut dengan kultivasi Qin Haodong. Dia adalah seorang Grandmaster tingkat 8, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Qin Chong berkata, "Ayah, jangan khawatir, aku sudah mengirim pesan kepada kakek dalam perjalanan ke sini, dia akan segera datang dan pasti akan membalaskan dendam kita." Mereka berjalan keluar dari Sekte Tang sambil berbincang. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di depan gerbang seperti kilatan petir. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut panjang. "Kakek, kau di sini." Qin Chong bersorak kegirangan. Setelah sekian lama menderita, akhirnya ia bisa melihat kakeknya tercinta. Pria tua berjanggut itu adalah Qin Zanlong, tetua pertama keluarga Qin, yang saat itu berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 9. "Feiyu, Chonger, ada apa dengan kalian?" Saat melihat putra dan cucunya kalah, Qin Zanlong melangkah ke Sekte Tang dengan wajah muram. Dua orang petugas keamanan dari perusahaan keamanan Dedi ingin menghentikan orang tua yang hendak menerobos masuk itu, namun mereka semua dijatuhkan olehnya. "Kakek, kami semua dipermalukan oleh Qin Haodong, tolong bantu kami." Gadis yang dicintainya telah direnggut oleh Qin Haodong dan dia sendiri telah dikalahkan oleh seorang penjaga keamanan. Qin Chong memegang lengan kakeknya dan menangis terseduh-seduh memikirkan apa yang telah terjadi akhir-akhir ini. "Baiklah, berhentilah, kamu sudah hampir berusia 30 tahun dan berhentilah menangis seperti bayi." Qin Zanlong mengkritik Qin Chong dan kemudian bertanya kepada Qin Feiyu, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang memukulmu seperti ini? Apakah dia tidak tahu bahwa kamu berasal dari keluarga Qin?" Hal-hal seperti ini terjadi. Qin Feiyu menceritakan semuanya kepadanya, dari awal ketika Qin Zano meminta mereka untuk membawa Qin Haodong kembali ke keluarga Qin, hingga akhir ketika Qin Haodong tidak setuju dan mengusir mereka keluar jendela. Qin Chong menambahkan, "Kakek, apakah kamu mendengarnya? Qin Haodong membawa pergi gadisku dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami." Ciri khas Qin Zanlong yang paling menonjol adalah ia sangat ingin melindungi anak-anaknya. Ia merasa kesal setelah mengetahui bahwa putra dan cucunya telah dipermalukan oleh Qin Haodong. Apakah putra Qin Zongheng benar-benar percaya bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan setelah menjadi Grandmaster tingkat 9? Aku harus memberinya pelajaran atas nama sepupuku hari ini. Dia kemudian berlatih seni bela dirinya dan menggunakan skill Lion's Roar. Raungan badai terdengar di halaman besar Sekte Tang. "Qin Haodong, dasar bocah bodoh. Keluarlah dan aku akan memberimu pelajaran hari ini." Raungannya memang sangat kuat dan semua orang di Sekte Tang mendengarnya dengan jelas dalam sekejap. Qin Haodong berjalan keluar dengan ekspresi cemberut, diikuti oleh Feng Wu, Hu Xiaoxian, Qi Waner dan saudara perempuan Nalan.
Qin Fei Yu bergegas ke sisi ayahnya dan berbisik, "Ini Qin Haodong, kamu harus berhati-hati, dia sangat kuat." Qin Zanlong memberi isyarat kepada Qin Fei Yu untuk pergi. Menurutnya, sangat jarang bagi Qin Haodong untuk mencapai tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi di usia 20-an, tetapi mustahil bagi pemuda ini untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, ia telah berkultivasi dan berpengalaman selama bertahun-tahun. Qin Haodong melirik mereka dan mencibir. Dia baru saja mendengar kata-kata Qin Fei Yu dengan jelas. Orang tua itu seharusnya adalah kakek yang disebutkan oleh Qin Chong. Dia sekarang adalah seorang Grandmaster tingkat 9. Namun, dia tidak bermaksud menunjukkan rasa hormat kepada lelaki tua ini. Dia bertanya dengan dingin, "Siapa yang meneriaki sekte Tang kita? Beraninya kau?" Qin Haodong mencibir dan berkata, "Kakekku. Mengapa aku tidak melihatmu selama 21 tahun terakhir?" Dengan baik. Qin Zanlong terdiam beberapa saat lalu berkata, "Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi aku lebih tua darimu, ayahmu, Qin Zongheng, harus memanggilku paman, bukankah seharusnya kau memanggilku kakek?" Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, tapi aku belum melihat ayahku, dan aku juga belum mendengar kabar darimu, aku tidak mengenalmu, tolong keluar dari sini. Kamu membobol rumahku, tapi kali ini aku akan membiarkanmu pergi karena kamu sudah tua." Qin Chong memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, "Kakek, apakah kamu melihatnya? Dia bahkan tidak menganggapmu serius." Wajah Qin Zano mendung karena marah dan dia berkata, "Nak, jangan terlalu bangga dengan kultivasimu. Aku akan memberimu pelajaran atas nama kakekmu. Aku akan mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua." Kemudian dia menggerakkan kakinya dan mengangkat tangannya untuk menebas dada Qin Haodong. Qin Haodong tersenyum sinis dan menyadari bahwa lelaki tua ini ingin pamer di sini, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang di Sekte Tang. Dia tidak mau repot-repot bertarung dengannya, jadi dia memberi isyarat kepada gadis-gadis itu untuk bersiap-siap. Nalan Wushuang, Nalan Wuxia, Hu Xiaoxian, dan Feng Wu berteriak dan menampilkan keterampilan unik mereka bersama-sama untuk melawannya. Qin Zano terkejut dengan aura kuat dari keempat gadis itu. Dia hanya tahu bahwa Qin Haodong berada di level ke-9, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa keempat gadis di sekitarnya juga merupakan guru besar. Siapapun dari mereka sekuat dia. Terutama Feng Wu, auranya beberapa kali lebih kuat darinya. Dia bahkan mungkin tidak sebanding dengan Feng Wu, apalagi melawan 4 orang sekaligus. Dalam sekejap, bahu kiri dan kanannya dipukul oleh Nalan Wushuang dan Nalan Wuxia. Hu Xiaoxian menendang pahanya sementara Feng Wu menusuk dadanya dengan satu jari dan langsung menyegel titik akupunturnya. Qin Zanlong dikalahkan sebelum melakukan gerakan kedua dan benar-benar tercengang. Dia belum pernah dikalahkan dengan sangat menyedihkan selama beberapa tahun terakhir dan belum pernah bertemu begitu banyak Grandmaster tingkat 9 sekaligus. Qin Fei Yu dan Qin Chong sama-sama tercengang, terutama Qin Chong. Dia berharap kakeknya bisa melampiaskan amarahnya, tetapi kakeknya sudah kalah dan bahkan tidak bisa bergerak sekarang, yang membuatnya tertekan. Qin Haodong menghampiri Qin Zanlong dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, apakah kamu masih ingin memberiku pelajaran?" Qin Zanlong berteriak, "Kau menyuruh 4 orang untuk melawanku bersama-sama, sungguh memalukan, lawan saja aku sendirian." Qin Haodong mencibir dan berkata, "Kau benar-benar keras kepala. Hajar saja aku jika kau bisa menemukan 4 Grandmaster tingkat 9. Bab 685 mencukur rambut. Qin Zanlong tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga Qin hanya memiliki 2 orang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9. Bagaimana mungkin mereka bisa mengumpulkan 4 orang untuk mengalahkannya? Dengan kata lain, pertarungan kelompok juga merupakan suatu pertunjukan kekuatan dan juga semacam modal, yang tidak bisa dipelajari olehnya. Qin Haodong menghampirinya, dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. "Sebagai tetua pertama keluarga Qin, kamu menyerang junior sepertiku. Ini disebut menindas yang lemah. Kamu datang ke Sekte Tang dan berteriak, kamu membela putra dan cucumu secara langsung tanpa bertanya apa yang telah mereka lakukan, ini disebut menutupi kesalahan. Dulu, keluargamu menghancurkan pernikahan orang tuaku dan tidak peduli padaku selama lebih dari 20 tahun, sekarang tiba-tiba kau datang menggangguku dan memintaku untuk menghormatimu, ini yang disebut bullying. Bagaimana aku harus menghadapimu dengan 3 dosa ini?" Begitu dia selesai berbicara, Qin Fei Yu, yang baru saja tenang, berkata, "Qin Haodong, kamu tidak bisa bertindak terlalu jauh. Tetua pertama keluarga Qin adalah saudara laki-laki kakekmu." Qin Haodong menoleh dan meliriknya. "Aku akan melupakan kalian berdua jika kalian tidak berbicara." Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, lalu 2 hembusan angin kencang keluar dari jari-jarinya, langsung menyegel titik akupuntur Qin Fei Yu dan Qin Chong. Kali ini, mereka benar-benar tercengang. Awalnya, mereka datang ke sini untuk pamer dan meminta Qin Haodong membatalkan pertunangan, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah menjadi tawanan. Sebagai tetua pertama keluarga Qin, Qin Zanlong tidak pernah diperlakukan seperti ini.
Dia melotot ke arah Qin Haodong dan berkata, "Nak, lepaskan aku, selama kamu berani menyentuh salah satu jari kami, keluarga Qin tidak akan membiarkanmu pergi." Qin Haodong mencibir dan berkata, "Kakek, kau benar-benar kuno, beraninya kau menakut-nakuti aku dengan keluarga Qin. Selama aku mau, aku bisa membuat keluarga Qinmu menghilang dari ibu kota dalam beberapa menit." Berpikir bahwa ada 5 master kekuatan tertinggi tingkat ke-9 yang berdiri di depannya, Qin Zanlong tercengang. Kekuatan semacam ini benar-benar dapat menghancurkan seluruh keluarga Qin dalam sekejap. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau, aku kakekmu. Pada titik ini, dia hanya bisa menggunakan hubungan darah mereka sebagai kartu truf. Qin Haodong mengabaikannya. Niat membunuh yang tak terbatas tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, "Dengarkan baik-baik, siapapun yang berani menerobos Sekte Tang akan mati." Qin Haodong, kamu tidak bisa main-main, kami adalah orang tuamu. Saat Qin Zanlong merasakan kekuatan pembunuh yang mengerikan itu, wajahnya berubah pucat. Qin Feiyu sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol. Qin Chong, yang berada di sebelahnya, gemetar dan giginya bergemeletuk. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Haodong hanya ingin menakut-nakuti mereka. Dia tidak benar-benar ingin membunuh ketiga orang ini. Lagi pula, orang-orang ini ada hubungannya dengan dia. Melihat mereka hampir ketakutan, dia langsung menahan niat membunuhnya. Dia menatap Qin Zanlong dan berkata, "Namun, kamu masih memiliki beberapa hubungan denganku. Tidak baik bagiku untuk bersikap terlalu kejam, jadi sebaiknya aku menunjukkan belas kasihan kepadamu." Mengetahui bahwa mereka tidak harus mati, Qin Zanlong, putranya, dan cucunya semuanya menghela napas lega. Namun, hati mereka sekali lagi berdebar-debar. Mereka tidak tahu bagaimana pemuda ini akan menghadapi mereka. Qin Haodong berkata dengan percaya diri, "Dulu, orang-orang kuno menggunakan rambut sebagai pengganti. Hari ini, aku akan mempelajari aturan orang-orang kuno. Jika aku tidak memenggal kepala kalian, aku akan mencukur rambut kalian." Ketika mereka mendengar bahwa dia akan mencukur rambut mereka, Qin Zanlong panik. Sebagai tetua pertama keluarga Qin dan seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat ke-9, jika rambutnya dicukur bersih, bagaimana dia bisa keluar dan bertemu orang lain di masa depan? Meskipun rambut dan jenggot lelaki tua itu semuanya putih, namun mereka terlihat sangat cantik. Biasanya, ia berpikir bahwa ia memiliki rambut putih dan wajah yang awet muda. Jika ia dicukur, bagaimana ia bisa keluar untuk bertemu orang di masa mendatang? Qin Feiyu juga sama. Dia biasanya membanggakan diri bahwa dia adalah pewaris kepala keluarga berikutnya. Jika dia kehilangan rambutnya, bagaimana dia bisa memberi perintah? Bagaimana dia bisa menghadapi anggota keluarga Qin lainnya? Qin Chong juga memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia membutuhkan setidaknya setengah jam untuk mencuci dan menata rambutnya setiap hari. Hanya dengan mengandalkan rambutnya dia akan terlihat anggun. Dia juga mengandalkan rambutnya untuk keluar dan menggoda gadis-gadis. Jika dia kehilangan rambutnya, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada tuan muda dan nona muda dari keluarga bangsawan lainnya? Bagaimana dia bisa mengejar Wei Yanran? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin, kau tidak boleh menyentuh rambut kami. Meskipun Qin Zanlong dan yang lainnya tidak mau melakukannya, Qin Haodong mengabaikan mereka sepenuhnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih beauty tone yang ada di tangan Nalan Wushuang. Dia menggunakan keterampilan pedangnya dan mencukur bersih rambut Qin Zanlong dalam beberapa gerakan. Kemudian dia membalikkan tangannya dan menggunakan pedang untuk mencukur jenggot di dagu Qin Zanlong. Dengan janggut dan rambutnya yang berjatuhan ke langit, Qin Zanlong benar-benar tercengang. Dia adalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Dia adalah sosok yang dihormati, tetapi dia diperlakukan seperti ini hari ini. Jika dia tahu itu sebelumnya, dia akan tetap tinggal di keluarga Qin dan menyerah untuk datang ke sini. Kemudian Qin Haodong mencukur bersih rambut Qin Feiyu dan Qin Chong. Melihat ketiga kepala botak itu, dia mengangguk puas. Hasilnya lumayan. Jelas kalian adalah keluarga. Gadis-gadis di sebelah mereka tidak dapat menahan tawa ketika melihat kepala botak berkilau milik Qin Zanlong dan dua orang lainnya. Qin Zanlong dan dua orang lainnya sangat malu. Jika bukan karena titik akupuntur yang disegel, mereka pasti ingin segera mencari tempat untuk bersembunyi. Qin Feiyu berteriak, "Qin Haodong, kamu sudah keterlaluan." Wajah Qin Haodong berubah dingin. "Terlalu jauh, aku mengampunimu kali ini demi nama belakangmu, jika kau berani datang ke Sekte Tang kami lagi, kau akan dipenggal lain kali, keluar dari sini." Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan beberapa hembusan angin membuka titik akupuntur ketiga orang itu. Mereka langsung mendapatkan kembali kemampuan bergerak mereka, tetapi mereka tidak berani mengekspresikan apapun. Menghadapi begitu banyak master, mereka takut akan kehilangan lebih dari sekadar rambut mereka jika mereka bertindak gegabah dan membabi buta. Mereka berbalik dan lari, keluar dari Sekte Tang dengan tergesa-gesa.
Di keluarga Qin, Qin Zhano terus mondar-mandir di lobi. Jika dia bisa mengundang Qin Haodong kembali ke keluarga Qin, itu akan menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Keluarga Qin akan diusung olehnya. Dengan penambahan 5 master kekuatan tertinggi tingkat 9 Qin Haodong, itu pasti akan menjadi keluarga bangsawan pertama. Semakin ia memikirkannya, semakin bahagia ia jadinya. Sesekali, ia akan tertawa kecil, yang membuat anggota keluarga di dekatnya merasa ngeri. Pada saat ini, Qin Zanlong dan 2 orang lainnya berjalan masuk dari luar. Ketika melihat 3 kepala yang berkilauan, Qin Zhano awalnya tertegun, tetapi kemudian menyadari siapa ketiga orang ini. Ada apa denganmu, kenapa rambutmu rontok? Dia menatap Qin Feiyu dan bertanya, di mana dia, bukankah aku sudah memintamu untuk mengundang Qin Haodong, apakah dia sudah kembali? Qin Zanlong duduk di sofa di sebelahnya dengan wajah malu. Sebagai tetua pertama keluarga, dia telah dipermalukan kali ini. Qin Feiyu tergagap dan berkata, ketua keluarga, aku gagal membawanya kembali. Pikiran Qin Zhano tentu saja tidak biasa karena dia adalah kepala keluarga Qin. Dia langsung bertanya dengan wajah dingin, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan yang sebenarnya dan jangan berbohong padaku. Meskipun Qin Zhano adalah seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-8, yang kultivasinya tidak setinggi Qin Zanlong, gelar kepala keluarga Qin merupakan gelar tertinggi dan didukung serta dihormati oleh semua orang. Merasakan keagungannya, Qin Feiyu tidak berani menyembunyikan apapun darinya. Dia menceritakan apa yang terjadi di rumah Qin Haodong dari awal hingga akhir. Wajah Qin Zhano penuh amarah setelah mendengar itu. Dia menghantamkan telapak tangannya ke meja teh di sebelahnya, dan meja mahoni yang indah itu hancur menjadi bubuk. Sial, aku memintamu untuk mengunjunginya, siapa yang memintamu untuk pamer? Apakah menurutmu aku ingin kau mengundang Qin Haodong kembali hanya karena dia cucuku, karena dia adalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9, dan dia memiliki 4 ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 lainnya, apakah kau tahu apa arti kekuatan yang begitu kuat? Saat Qin Zhano berbicara, dia menjadi semakin marah. Air liurnya mengalir ke seluruh wajah Qin Feiyu, tetapi Qin Feiyu tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia juga tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah besar kali ini. Menurutmu mengapa 3 keluarga lainnya berinisiatif untuk bertunangan dengan Qin Haodong, bahkan Zhao Changqiong, yang baru saja kehilangan muka, tidak ragu untuk menurunkan harga dirinya untuk melamarnya? Apakah menurutmu mereka bodoh, yang mereka hargai adalah kekuatan dan potensi tak terbatas Qin Haodong? Ngomong-ngomong, Qin Haodong punya hubungan darah dengan keluarga Qin kita, dibandingkan dengan keluarga bangsawan lainnya. Kita punya kelebihan yang unik, sekarang kelebihan itu sudah dihancurkan olehmu, dan sebaliknya, ada kebencian antara dia dan kita, menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Pada saat ini, Qin Feiyu menyadari betapa besar masalah yang telah ditimbulkannya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani bersuara. Dan kau, Qin Zhano menoleh ke arah Qin Zanlong dan berkata, anak muda-muda sekali bersikap impulsif, sebagai tetua pertama, kau juga impulsif, sekarang, kau telah benar-benar menyinggung Qin Haodong, ini adalah kehilangan besar bagi keluarga Qin kita. Qin Zanlong membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, dialah yang tidak menanyakan kebenaran dan melindungi putra serta cucunya. Kalau tidak, semuanya tidak akan seperti ini. Qin Zhano berkata kepada Qin Feiyu, kali ini kau terlalu mengecewakanku. Serahkan dulu barang-barang di tanganmu, baru pikirkan kesalahanmu selama sebulan. Hukuman ini tampaknya tidak terlalu berat, tetapi wajah Qin Feiyu pucat. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mempertahankan posisinya di keluarga Qin, dan kekuasaannya telah dilucuti. Qin Zhano hanya menghukum Qin Feiyu. Lagi pula, kali ini dia yang mengambil inisiatif untuk meminta tugas. Dia harus bertanggung jawab atas tugas itu. Adapun Qin Zanlong, dia adalah saudara Qin Zhano, seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-9 dengan status tinggi, jadi tidak pantas untuk bertindak terlalu jauh. Adapun Qin Chong, dia hanyalah seorang junior, Qin Zhano sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah hukuman, mereka meninggalkan aula. Qin Zhano duduk tanpa daya di sofa. Dia juga bertanggung jawab atas kejadian ini. Para penguasa keluarga Wei, keluarga Qi, keluarga Han, dan keluarga Zhao semuanya pergi menemui Qin Haodong secara pribadi, tetapi dia menganggap dirinya sebagai kakek Qin Haodong. Dia terlalu sombong, jadi dia mengirim Qin Feiyu ke sana. Akibatnya, semuanya menjadi seperti ini. Dari segi garis keturunan, dia memang kakek Qin Haodong, tetapi seperti yang dikatakan Qin Haodong, dia hanya duduk dan menonton selama bertahun-tahun dan tidak pernah melakukan apapun untuk cucunya. Sekarang masuk akal jika Qin Haodong tidak mengakuinya. Dia menghela napas, dan hatinya dipenuhi dengan kenangan yang tak terbatas. Dia menyesal memaksa Qin Zongheng pergi tahun itu dan membiarkan cucunya diganggu oleh keluarga Chu. Namun, penyesalan itu tidak ada gunanya. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Pada titik ini, dia hanya bisa menunggu beberapa saat.
Ketika Qin Haodong sudah tenang, dia akan datang untuk meminta maaf secara langsung. Mungkin ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Ketika Chu Xuanli kembali ke keluarga Chu, Chu Sanhe, Jin Xiuying dan yang lainnya sedang duduk di aula, termasuk dua orang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 dari keluarga Chu, Chu Sanchuan dan Chu Sanhai. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini sedang menunggu jawabannya. Meskipun mereka telah menunggu lama, Chu Sanhe memang dalam suasana hati yang baik. Semakin lama Chu Xuanli pergi, semakin baik pembicaraannya dengan Qin Haodong. Kemungkinan besar dia bisa mengundang Qin Haodong kembali ke keluarga Chu. Namun, saat Chu Xuanli memasuki pintu, dia sendirian. Chu Sanhe tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan cemas, di mana adik perempuanmu dan keponakanmu, ada apa, apakah kamu tidak mengundang mereka? Yang lainnya juga memusatkan pandangan mereka pada Chu Xuanli pada saat yang sama, menunggu jawabannya. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.